Saya berharap nanti, ya, alhamdulillah, saya senang dengan saudaraku ingin menjadi caleg. Saya senang sekali, Bu. Karena alhamdulillah, dan saya juga sekarang sedang mencari regenerasi sambil nyeter gitu, Bu. Sambil apa ya, kalau ini nyeter mencari-cari untuk regenerasi, karena di Partai Amanat Nasional setelah 2 kali kita harus naik ke jenjang berikutnya. Jadi mungkin itu juga sebetulnya, Bu, jadi anggota dewan ini kita banyak berkorban, baik waktu untuk keluarga, tetapi ini adalah memang apa itu ya, hanya sebagai tanggung jawab moral saja. Anggota dewan itu, Bu, anggota dewan itu nggak masuk kantor aja kagak ada yang marahin. Siapa yang marahin? Nggak ada yang negur, nggak ada absensinya. Mau di rumah, mau tidur, mau kemana aja boleh, tapi sebagai tanggung jawab moral saja. Jadi memang saya sering sekali turun ke bawah, datang. Selama 4 tahun setengah ini, Bu, saya itu jarang sekali dengan keluarga. Terus terang, kalau dulu saya sebelum jadi dewan, Sabtu Minggu saya selalu jalan-jalan, Bu. Jalannya ke Jakarta, ke Plaza Indonesia, Plaza Pondok Indah Mall, ke apa ya, sekarang mah ada MOI aja saya baru 1 kali, Bu, ke Pasar Raya. Itu dulu setiap minggu itu rutin dengan keluarga. Tetapi selama 4 tahun setengah begitu saya datang ke Jakarta itu saya kuper, Bu. Anak saya minta ajak ke Kidzania, ke FX, saya nyari-nyari, Bu, tapi saya masih hafal. Jadi memang itu, tetapi itu pengorbanan. Dulu saya sering jalan dengan suami juga gitu. Kalau sekarang mikir dulu, Bu, ini besok ada kondangan kagak, ada pertemuan kagak, seperti itu. Tetapi itulah yang membuat saya semangat, karena memang saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Kalau memang kita ada di sisi sana, kita bisa berbuat lebih. Itu saja. Jadi itu menjadi suatu kebahagiaan buat saya. Saya akan mencalonkan diri kembali, Bu. Saya minta izin ibu saya. Pertama saya minta izin, ibu saya ada di sini. Mama sini, mah udah kenal ya, Bu, ya. Sebagian kenal. Saya minta izin ibu saya. Ibu saya tidak mengizinkan. Karena memang ada ketentuan ketika saya tidak akan maju kembali dari Ketua Umum Bapak Hatta Rajasa, incumbent atau yang sedang jadi anggota dewan sekarang harus mencalonkan diri kembali. Nah, saya mencalonkan diri kembali, akhirnya saya mencalonkan diri kembali karena memang ketentuan partai, ya, Bu. Jadi saya minta restu orang tua saya. Ibu saya bilang, karena saya orang tua saya hanya ibu saya saja, bilang nggak rela. Ini ibunya ada, mama udah nggak usah jadi dewan, duit mah kagak dapat dari laki-laki kamu juga. Ibu saya bilang, mak bukan nyari uang. Terus nggak mau, kata itu lihat di TV perempuan-perempuan pada masuk bui. Saya bilang, mak, saya kan kagak sama. Insya Allah, mak, kan tadi nggak boleh nyari duit. Saya bilang gitu. Ya udah, saya nggak gitu lah, mak, tapi saya bisa berbuat. Saya bilang saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Akhirnya ibu saya, ya udah, yang penting ingat, katanya, jangan nyari duit yang enggak, yang penting jaga diri. Ya udah, alhamdulillah beliau merestui. Bismillah saya jalankan. Terus saya juga minta restu suami saya, silahkan kalau memang kamu suka dan bisa bermanfaat untuk manusia lainnya, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, setelah suami saya tidak keberatan, saya minta tanya sama anak saya yang pertama, terserah. Yang kedua, anak saya 5 ya, Bu, ya, masih 5, tapi ada 4 yang nggak ada pun harus diakuin. Yang ketiga ini juga terserah, yang keempat terserah, anak saya perempuan semua. Yang terakhir, yang kelima laki-laki. Saya tanya, oh boleh nggak mami kerja lagi? Boleh. Kenapa boleh? Boleh, sangat boleh, banyak teman, mama bisa bantu orang banyak, karena dia suka saya ajak, Bu, kalau saya lagi dinas turun ke masyarakat. Bahkan dulu waktu kali laya jebol jam 1, saya lagi liburan sama keluarga di Jakarta, saya dipanggil, saya datang dengan suami dan anak, dia tahu saya turun ke sungai. Jadi dia tahu pekerjaan saya seperti apa. Jadi dia tidak pernah marah kalau saya pulang malam atau apapun. Dia tidak pernah, dia bilang silahkan, mau bisa bantu orang banyak. Terus mama juga bisa bagi-bagi uang, katanya. Nah, bagi-bagi uang apa? Oh, itu kan katanya suka ada yang ngasih apa? Maksudnya mungkin proposal, ngasih surat sama mama keluarin uang. Nah, saya bilang kalau uang itu mah bisa minta, tuh dari bapak. Itu mah namanya ngemis, mah nggak bagus. Udah kerja lagi aja. Ya udah.
Nah, atas modal itulah saya bismillah Bu. Saya insya Allah saya berjuang kembali. Banyak juga kita kan banyak saudara-saudara yang butuh seperti rumah tidak layak huni ya Bu ya. Nanti ke depan banyak, sedangkan dari pemerintah itu agak kurang perhatiannya kalau kita tidak mengawalnya. Sekarang mah jalan udah bagus ya Bu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mengumpulkan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, banyak saudara-saudara kita yang kurang sehat hari ini, tapi kita masih dikasih nikmat sehat. Itu nikmat yang luar biasa. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati rekan-rekan semua di sini. Yang saya hormati ada Ibu Dewan, Ibu Haja, nanti Dewan Kota Depok, sekaligus caleg untuk Kota Depok juga, dapilnya Cilodong Tapos. Serta terima kasih untuk Sohibul Bait, namanya Ibu Dewi ya. Iya, terima kasih beserta keluarganya. Serta mungkin ada Ibu Ustazah atau tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri Bu, nama saya Luki Hakim. Barang kalian yang belum kenal, mungkin pernah lihat di TV kadang-kadang gitu apa. Ya ini penampakannya Ibu. Inilah batang hidungnya begini kira-kira. Udah lumayan dekil dan hitam karena kepanasan matahari kalau kampanye sosialisasi. Saya tinggalnya di sini Bu, di Lewinanggung. Ada yang tahu nggak Lewinanggung? Kalau kecamatannya Matapos, tapi kelurahan Lewinanggung. Masih iya. Asal-muasalnya dulunya saya datang dari Jawa Tengah, dari Cilacap, terus merantau ke sini, hijrah ke Jakarta. Ya banyak makan asam garam lah Bu. Saya dari keluarga yang sangat tidak punya gitu. Jadi di Jakarta kuliah sambil kerja, jadi supir, jadi tukang antar barang, terus pegawai toko. Nah pada suatu hari ketika saya lagi di toko, jaga toko, tiba-tiba ada yang nawarin saya main sinetron Bu. Saya mau waktu itu ya nggak tahu kan, saya pikir main sinetron mah di apa gimana gitu. Saya diajarin terus main sinetron, alhamdulillah gitu. Ternyata gajinya waktu itu lebih besar daripada gaji saya kerja di toko kan gitu. Akhirnya saya keluar dari toko itu, saya main sinetron terus sampai sekarang. Alhamdulillah Allah kasih rezeki sama saya sampai saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Lalu saya teringat kembali Bu, waktu saya zaman susah, saya belum lama lah, masih kemarin-kemarin tahun 2000 juga gitu, sehari makan nasi sekali, alhamdulillah. Jadi kayak lagunya Tegar, aku yang dulu bukan ku yang sekarang, dulu ku susah sekarang, alhamdulillah. Jadi saya ingat sekali betul ketika saya masih susah. Jadi saya suka miris gitu kalau lihat rekan-rekan yang tidak bisa berobat atau apa. Saya kadang-kadang membantu mereka bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu rasanya. Ketika saya sakit tidak bisa berobat, ya mau nggak mau ya bertahan aja di rumah. Namanya orang hidup di ibu kota Bu, kalau bisa nggak boleh sakit, nggak boleh mati. Mati mahal Bu di sini. Kuburan bayar berapa? Gitu. Sakit, wah kita mau bawa jampes, udah kayak jampes tas jam-jam apa, sampai rumah sakit ditolak. Tapi kalau kita punya 3 juta masuk, itu yang saya lihat seperti itu. Saya yatim piatu dari kecil, lalu diadopsi sama keluarga yang lumayan berada gitu, terus meninggal lagi Bu, yatim piatu double lagi Bu. Jadi memang harus waktu itu memang harus ngerasain susah gitu. Tapi alhamdulillah Allah selalu menakar rezeki kita, tidak kurang tidak lebih selama kita usaha. Nah akhirnya setelah saya main sinetron, saya bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri. Saya alhamdulillah bisa bantu kadang-kadang 1-2 orang. Tapi ternyata saya bantu 1 orang 2 orang, yang perlu dibantu banyak banget. Ada kadang-kadang itu rekan saya misalnya ya bukan saudara tapi karena dekat gitu, anaknya mau masuk sekolah nggak punya uang, saya bisa tambahin 1 juta. Ternyata itu ada yang sakit lagi sama, wah honor saya mau dihabisin semuanya sama rumah saya dijual pun nggak akan cukup untuk menolong banyak orang. Saya berpikir, berdiskusi, ternyata ada caranya bisa nolong banyak orang, yaitu masuk ke dunia politik. Saya tadinya nggak suka dunia politik.
Saya lihat di TV kan isinya kalau politik orang-orang jahat. Yang saya tahu tadinya orang-orang jahat. Saya belum ketemu sama Majanti. Ternyata ada juga orang baik, Bu. Orang jahat isinya korupsi, koruptor. Tapi saya pikir kalau kita nggak peduli sama politik, nanti yang masuk politiknya orang-orang jahat semua. Orang-orang baiknya pada minggir kan gitu. Akhirnya saya diskusi, saya mencoba masuk ke partai politik, saya berkenalan lah di Partai Amanat Nasional, saya kerja di kader, saya ketemu sama Janti, saya lihat ada orang sakit, Bu, 3 bulan dia sudah tergeletak. Apa nih namanya belum di mana yang sakit di Cilodong, 3 bulan itu udah tergeletak nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kenapa kan dibawa ke rumah sakit, nggak punya biaya? Lah memang nggak punya surat-surat itu segala jam kerja, dia bilang punya tapi ditolak waktu itu Terus jadi menunggu apa? Masa menunggu mati, Bu? Masa begitu nunggu mati? Iya kalau cepat, kalau lama. Alhamdulillah saya dan Bu Haji datang, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri ditolong sama beliau. Pakai uang yang beliau bukan, pakai wewenang yang beliau punya. Enak, karena kalau pakai uang beliau mau udah jual rumah kali untuk nolong banyak orang. Alhamdulillah karena beliau adalah anggota dewan yang bermanfaat, yang amanah, turun ke bawah nolong orang, masuk ke rumah sakit. Ada anak bengek, batuk, masuk ke rumah sakit, sekolah nggak bisa dibantuin. Karena sejatinya pendidikan dan kesehatan ini ditanggung oleh negara. Saya di situ menggebu-gebu semangatnya. Wah, saya harus jadi anggota dewan DPR RI. Kenapa? Karena yang saya tolong bisa banyak orang. Kalau Bu Hajanti mungkin bisa menolong orang di wilayahnya. Dengan budget nih, kalau budget anggota dewan DPRD kota yang punya hak aspirasi itu sekitar 1 sampai 2 miliar lah.